Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua, Glenn dari Sinfonia Musik. Dan ini adalah Edifier W820NB Plus, headphone wireless yang sangat menarik dari Edifier. Langsung aja kita bahas. Music Lover, beberapa waktu yang lalu, Edifier ngeluarin headphone wirelessnya yang namanya W820NB. Nah, sekarang mereka ngeluarin versi upgrade-nya yang ada nama plus di belakangnya. Kita akan bahas secara detail apakah bener ini upgrade atau side grade mungkin, atau varian yang berbeda. Ya, detailnya kayak gini nih. W820NB Plus ini lagi launching di Tokopedia. Nah, harganya sebenarnya itu 2.499.000. Tapi harga eksklusif launch dari Tokopedia itu cuma jadi 999.000 alias 1 juta kurang 1.000 perak. Plus, Music Lover akan dapat casing headphone yang harganya itu katanya 199.000. Tapi hanya untuk 300 orang pertama. Dan tanggal launchingnya itu dari 3 April sampai 16 April. Fitur utamanya nih, sudah punya sertifikasi high-res audio yang kabel dan high-res audio yang wireless. Menggunakan dynamic driver ukuran 40 mm. Kemudian udah support sampai LDAC kodeknya. Daya tahan baterainya bisa sampai 49 jam. Kemudian ini ada active noise cancelling plus ambience mode-nya. Mic-nya menggunakan teknologi Hassless Free by DNN Noise Cancellation. Selain menggunakan koneksi Bluetooth, headphone ini juga bisa pakai koneksi kabel, ya pakai USB kabel tapinya. Jadi berarti headphone ini punya DAC sendiri. Support game mode alias latensi yang rendah, bisa cuman 0,08 second under game mode. Cushionnya atau pads-nya itu super soft dan comfortable. Dan yang terakhir, support dengan Edifier Connect App. Untuk spesifikasi dan paket penjualannya, perbandingan antara Edifier W820NB sama W80NB Plus, Music Lover bisa lihat di sini. Secara umum perbedaannya versi Bluetooth-nya, cushionnya, ANC-nya, playtime-nya, kemudian durasi charging-nya, kodeknya juga ada upgrade yang di Plus. Sertifikasinya kalau yang Plus sudah audio wireless sama audio yang kabel. Dan ada fitur tambahan di Edifier Connect App-nya yaitu soothing sound atau suara-suara relaxing gitu. Untuk desain dan build quality dari W820NB Plus seperti ini. Pilihan warnanya ada black, grey, ivory, blue, dan green. Headphone ini adalah headphone over-ear closed back. Bisa gue bilang ini full size headphone ya. Housingnya itu bentuknya oval, bahan plastik, finishingnya doff, polos aja. Ini bagian housingnya. Ada lubang sedikit di situ ya. Ini kayaknya buat fan. Untuk housing sebelah kanan ada tombol navigasi dan ada tombol on, off, plus, minus. Dan ada juga tombol mode untuk merubah ANC dan ambient mode ataupun ke gaming mode. Ada juga indikator lampu dan colokan USB-C yang berguna sebagai charging dan konektor untuk sambung ke PC atau laptop sebagai headphone cable yang punya built-in DAC sendiri. Housingnya bisa di swivel 90 derajat dan bisa di tilt sampai sekitar mungkin gue pikir ini 30 derajat ya. Pads-nya berbahan leather, kerasa empuk, lembut, dan kerasa cukup dingin. Nyaman, gue pribadi sih cukup suka dengan pads-nya ini. Sedangkan headband-nya bahannya sama dengan housing. Di bagian atas kepalanya ada memory foam, sama seperti pads-nya, kerasa nyaman dan empuk juga. Adjustment headband-nya cukup mudah. Kemudian di bagian samping headband-nya ada tulisan Edifier dekat adjustment band-nya itu. Sedangkan marking L dan R-nya ada di sebelah dalam headband-nya, di dekat adjustment-nya itu juga. Buat desainnya ini kerasa minimalis, tapi menurut gue cukup elegan. Build-nya juga kerasa solid, kokoh gitu. Mungkin gue kasih poin 7 untuk desain dan build quality-nya. Untuk koneksinya, ya, untuk pairing dan latensinya.
Untuk pairing awal itu mudah ya, udah Bluetooth 5.2, jadi cepat banget lah pairing awalnya. Plus kalau kita udah save, itu juga lebih cepat lagi nyambungnya. Terus kalau kita pindah-pindah device, itu mudah dan cepat. Nah untuk latensinya, ini kan memang ada fitur low latensinya atau gaming modenya gitu ya. Jadi ya memang nggak kerasa sama sekali kalau ada latensi gitu. Kita masuk ke fittingnya nih Music Lover. Nah untuk bagian fittingnya, di kuping gua itu kerasa nyaman. Isolationnya bagus, ceilingnya juga bagus. Plus clamping itu nggak keras. Jadi kadang-kadang kalau misalnya clampingnya keras itu di kuping itu kayak ketekan gitu. Nah ini nggak, ini nyaman-nyaman aja. Oh ya, kalau yang pakai kacamata juga nggak ada masalah ya. Ini kayak gua pakai kacamata aman-aman aja, jadi nggak ganggu gitu. Untuk kualitas mic-nya nih, Music Lover bisa dengerin sampelnya seperti ini. Halo Music Lover, ini adalah rekaman mic dari headphone wireless Edifier WS820NB+. Rekaman mic dari headphone wireless Edifier W820NB+. Buat gua kualitas mic-nya lumayan lah, cukup bagus, powernya cukup gede dan cukup jelas. Sekarang kita masuk ke sound quality-nya. Untuk sound quality-nya, karena ini ada beberapa mode dan ada beberapa preset untuk EQ, kemudian ada beberapa pengaturan-pengaturan. Nah, gue pakainya yang ANC-nya di on, plus ini sudah menggunakan LDAC yang on. Kebetulan HP gue support LDAC, jadi dinyalain. Untuk arah suaranya, ini lebih ke neutral to bright menurut gue. Bassnya memang bukannya gede banget, tapi lumayan lah, cukup oke. Masih lumayan deep. Impact-nya yang bagus, gue suka. Punchy, kemudian cukup cepat, responsif lah untuk bassnya. Memang gue rasa ini bukan bass untuk bass head, tapi buat gue pribadi ini udah cukup dan aman banget. Ingat, bassnya ini bukan bass kuantitas, tapi lebih ke bass yang quality atau kualitas. Untuk mid-nya, gue rasa mid-nya itu posisinya cukup di tengah. Ya, jadi vokal nggak terlalu ke belakang, tapi juga nggak terlalu nyemprot ke depan. Jadi ya cukup balance lah di tengah lah. Suara vokal tetap jelas, clear, dan jernih. Untuk treble-nya nih Music Lover, ini tipikal treble yang open, airy, yang extend. Nggak ada rasa mendem-mendemnya. Menurut gua bagian ini yang cukup istimewa dari headphone ini. Buat tuning suaranya, gue pikir ini bisa dibilang all-rounder alias cocok untuk semua genre lagu. Nah sekarang kita masuk ke teknis suaranya Music Lover. Gue cukup suka untuk teknis suaranya, apalagi dengan harga launching yang cuma 1 juta. Menurut gue ini price to performance-nya untuk harga 1 juta ini worth banget. Detail, clarity, resolusinya itu bagus banget Music Lover. Detailnya jelas banget kedengeran, sampai detail-detail kecilnya tuh kedengeran. Clarity-nya jernih, clear, ya bening deh. Resolusinya juga bagus, gambar suaranya benar-benar jelas banget. Ya iyalah kan ini dapat sertifikasi high res ya, jadi udah terbukti bahwa dia resolusinya udah bagus gitu. Sedangkan untuk soundstage dan 3D imagingnya, nah ini juga salah satu poin yang gua rasa istimewa dari headphone ini. Soundstage-nya presisi, arah suara, pinpoint, jadi misalnya dari samping, dari depan, dari belakang itu benar-benar jelas. 3D imagingnya juga kerasa luas, dan gue juga bisa dengerin depth-nya, layeringnya itu dengan jelas banget. Height-nya juga oke. Sedangkan untuk separasi instrumen, aman Music Lover. Semua instrumen kedengaran dengan jelas. Karakter bunyinya, misalnya bunyi-bunyi alat gesek, alat tiup, perkusi, drum, gitar itu benar-benar kedengaran dengan sangat jelas. Untuk transiennya nih, ini gue juga cukup suka. Cepat, responsif, dan presisi. Dengerin lagu-lagu cepat, nggak ada keteterannya. Aman pokoknya. Double pedal, dapet. Untuk dynamic range, ini juga aman banget Music Lover. Bunyi kecil, nggak ada frekuensi yang hilang, masih jelas banget. Bunyi gede, tetap terkontrol, nggak sampai peak atau nggak sampai kayak kayak over gitu, enggak. Tetap terjaga. Untuk noise floor-nya, itu gue dengar ini bersih, clean, black background lah. Gue juga sangat rekomendasi untuk Music Lover mendownload aplikasinya, karena efek yang dihasilkan dari aplikasinya itu benar-benar luar biasa menurut gue. Kita bisa customize, terus ada fitur-fitur, kita bisa ngerubah ambience mode-nya, bisa ngerubah ANC-nya, ambience mode-nya bisa diatur, kemudian oh ya ada shooting sound. Ini fitur yang unik.
Ya, karena di fitur ini kita bisa ngedengerin suara-suara relaxing. Kayak suara ombak, suara laut, suara hutan. Plus yang gue suka ada suara kayak 3D imaging gitu. Jadi suara-suara 3D kita bisa dengerin kayak muter-muter di kepala kita gitu suaranya. Jadi kudu download aplikasinya supaya dapat pengalaman yang optimal. Untuk kualitas ANC-nya Music Lover ini oke, kerasa kedap. Kemudian ambience mode-nya juga bisa kedengaran dengan baik, suara-suara dari luar. Plus kan kita bisa atur di aplikasinya tuh, bisa kita dengar supaya lebih kedap ataupun lebih kedengaran jelas suara-suara luarnya. Untuk mode-modenya ini memang ada sedikit perbedaan tuning suara. Untuk ANC on, menurut gue suaranya lebih clear, lebih jernih, lebih bersih, dan cenderung agak lebih bright. Sedangkan yang ambience itu arahnya sedikit lebih warm atau lebih smooth, lebih halus. Sedangkan untuk fungsi normalnya yang off semuanya, ini tuningnya yang paling warm menurut gua. Bassnya juga lebih gede. Terus treble-nya paling halus dan vokalnya memang kerasa lebih mundur dibanding yang lain. Untuk tuning yang gaming mode, ternyata juga ada perubahan suara Music Lover. Kalau modenya dinyalain, suaranya jadi lebih smooth, lebih halus, dan clarity-nya nggak se-clear yang mode off-nya. Gue pribadi lebih prefer untuk menggunakan mode ANC on dan mode game off untuk dapat bunyi dengan clarity yang paling oke. Oh iya, gue juga pakai headphone ini untuk kegiatan entertainment, kayak main game ataupun nonton film. Main game seperti PUBG, gue rekomendasi banget. Karena soundstage-nya kan bagus, jadi efek langkah kaki, pinpoint arah suara kaki atau tembakan, itu jelas banget semua posisinya. Terus kalau kita main game-game kayak Mobile Legends, karena latensinya kecil, kemudian detailnya bagus, plus separasinya bagus, jadi efeknya kita bisa dengerin suara-suaranya itu dengan lebih jelas. Apalagi skill, kemudian ulti, basic attack, itu semuanya jelas banget didengerin. Nonton film, gue nonton film action, oke, soundstage-nya bagus, jadi positioningnya dapet banget, ya. Jadi kita kayak masuk dalam scene itu. Kalau nonton film drama juga masih oke, karena kan vokalnya cukup jelas dan cukup jernih. Jadi percakapan itu kita bisa dengarkan dengan sangat baik. Untuk mode nonton film, gue sih rekomendasi Music Lover pakainya ANC on, ya tetap ANC on, plus game modenya di off-in. Itu sensasi untuk dapat suara detailnya tuh lebih baik. Kesimpulannya Music Lover, menurut gua headphone wireless dari Edifier ini 820 NB Plus ini memang upgrade dibanding Edifier W820 NB yang lama. Berbagai fitur tambahan ternyata mengoptimalkan headphone ini. Gue pribadi sih rekomendasi untuk Music Lover langsung aja upgrade ke W820 NB Plus ini. Menurut gue headphone ini punya fitur yang lengkap Music Lover. Plus punya fitur apps yang juga nggak kalah menariknya. Kemudian punya sound quality yang baik. Untuk price to performance-nya, apalagi dengan harga launchingnya, ini worth banget Music Lover. Menurut gue itu harga launchnya itu murah banget. Ya bayangkan dari 2,5 ya 2,499 2,5 lah ya. Jadi cuman 999 alias 1 juta kurang gitu. Plus Music Lover bisa dapat kesempatan untuk free case yang harganya 199.000, tapi memang dikasihnya cuman untuk 300 orang pertama aja. Ingat ya, tanggal eksklusif launch di Tokopedia-nya itu dari tanggal 3 April sampai 16 April 2023. Pastikan Music Lover mengunjungi official store-nya di Tokopedia. Oke Music Lover, kurang lebih gitulah impresi gue tentang headphone ini. Tapi ingat, itu kan impresi gue pribadi. Bagusnya Music Lover nyobain sendiri, audisi sendiri, dan harus selalu percaya sama kuping sendiri. Oke, kayaknya itu aja dari gue hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, komen, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah!